saudara, sebagai bagian dari gereja reformasi, gereja-gereja Protestan, kita ikut memperingati hari reformasi. Ini disebut sebagai Minggu Reformasi. Dan perayaan reformasi, saudara, mau mengingatkan yang paling utama untuk kembali pada kuasa dari firman Tuhan sebagaimana terdapat dalam kitab suci untuk membawa perubahan. So the power of God's word that bring change. Dan gereja sebagaimana terjadi, saudara, pada abad pertengahan, abad 16, dan selalu dapat terus terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini dan juga hidup pribadi kita, di mana kita yang sempat dikuduskan oleh firman Tuhan tetapi berubah secara radikal menjauh dari firman Tuhan. Dan gereja pada abad 16 itu, saudara, berada di tempat yang sangat gelap. Dan hakikat dari reformasi yang kita rayakan di tengah-tengah kegelapan, karena gereja meninggalkan firman Tuhan, lalu muncul pemikiran dan kehidupan dan ibadah yang dibentuk kembali atau dirubah oleh terang kegelapan itu, diterangi kembali oleh firman Tuhan. Dan ketika firman Tuhan sungguh-sungguh dihayati dan kemudian diberlakukan, kuasanya sungguh bekerja dan berkarya menghasilkan reformasi yang kita hayati dan rayakan sekarang. Reformasi kehidupan dalam segala bidang kehidupan. Jadi 507 tahun yang lalu, saudara, pada hari Kamis yang akan datang, itu 31 Oktober, dan tepatnya adalah tahun 1917, Martin Luther, nah itu Bapak Reformasi, menempelkan dokumen yang ditulisnya dari penghayatannya akan terang firman Tuhan yang diperolehnya dari kitab suci Alkitab. Dan yang ditempel itu berisi 95 tesis. Disebut tesis itu karena ini, saudara, pada waktu itu sungguh dibedakan antara orang cendekiawan dan rakyat jelata. Dan gereja hanya memakai bahasa para cendekiawan, yaitu bahasa Latin. Sedangkan di Jerman, orang rakyat pakai bahasa Jerman. Dan tesis yang dibuat oleh Martin Luther adalah dalam bahasa cendekiawan, ya, dalam bahasa Latin, yaitu gagasan yang minta untuk didiskusikan, namanya tesis, dan membuka perdebatan secara akademisi, ya, ini karena cendekiawan di internal semua cendekiawan gereja pada waktu itu, para cerdik pandai dan teolog gereja, untuk berdiskusi dan berdebat dengan 95 tesis yang ditempel, ya, di gereja All Saint Wittenberg di Jerman. Tetapi, saudara, tesis itu kemudian oleh beberapa mahasiswa diterjemahkan dalam bahasa rakyat, yaitu bahasa Jerman, bahasa rakyat jelata waktu itu. Dan dengan cepat, saudara, tesis-tesis itu menyebar distribusinya, saudara, secara massal ke publik, ya, dan itu menyalakan api yang membakar. Api yang membakar. Itu sebabnya reformasi itu dilambangkan
dengan warna merah. Saudara, hari ini adalah hari merah, lambang reformasi, adalah lambang api kuasa firman Tuhan untuk membakar dan memusnahkan segala yang penyimpangan-penyimpangan yang ada di gereja pada waktu itu, dan bahkan kesesatan dan berbagai praktek gereja yang keliru dan semenang-menang, oleh karena lebih mengandalkan kepada keputusan-keputusan manusia dari pimpinan-pimpinan gereja bahkan yang tertinggi, dan juga berbagai keputusan-keputusan persidangan gereja yang menyimpang jauh dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi tesis yang dibuat Martin Luther berdasarkan apa yang dia temukan dan pelajari dari kitab suci, itulah yang menyulut kemudian reformasi gereja. Jadi apa itu reformasi? Apa itu reformasi yang hari ini kita rayakan bersama, dan kita sebagai gereja GKI disebut sebagai gereja reform. Gereja reform, saudara. Dan itu berdasarkan dari reformasi ini. Dan kata reform kita tahu berasal dari re dan form, kan? Re dan form. Ya. Itu berarti form itu keadaan, bentuk, dan re diubah, dibentuk kembali. Ya. Yaitu berubah keadaan atau bentuk dan sebagainya menjadi lebih baik, ya, memperbaiki dengan perubahan, ya, itulah reformasi, ya, memperbaiki dengan perubahan. Reformasi itu juga berarti satu penggantian dari yang lama itu harus dirubah, ya, penghapusan dari hal-hal yang menyimpang, meluruskan apa-apa yang bengkok, ya, dalam kehidupan ini. Jadi reformasi, saudara, pada intinya adalah mengubah, ya, mengoreksi, memperbaiki, merevisi, ya. Itulah reform, dan itu menjadi simbol gereja kita, ya, GKI sebagai gereja reform. Singkatnya adalah memperbaiki apa yang salah dalam kehidupan kita. Semua yang salah harus diperbaiki. Semua yang bengkok harus diluruskan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi kata reformasi, saudara, selalu menyiratkan di dalamnya suatu perubahan, change, ya, yang drastis dalam kehidupan kita, dan sungguh-sungguh berencana. Disebut reformasi, saudara, dan bukan revolusi. Mengapa tidak disebut sebagai revolusi gereja pada waktu itu? Ya, karena perubahan yang diupayakan itu adalah untuk merebut kembali, saudara, ya, merebut kembali hal-hal yang dihilangkan dalam gereja. Yang dirubah, yang diganti, itu berarti yang dulu ada tetapi dibuang dan diganti dengan pikiran-pikiran manusia dan keputusan-keputusan manusia atas nama sidang, atas nama pimpinan gereja, dan seterusnya. Jadi bukan penemuan-penemuan baru. Itu sebabnya tidak disebut sebagai revolusi, tetapi reformasi. Kita dapat menjumpai kata reform ini, ya, di Ibrani pasal 9 ayat 10. Ya, kalau kita baca di dalamnya, kata reform itu dalam bahasa Yunaninya adalah diortosis. Tetapi oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, diterjemahkan dengan pembaharuan. Inilah waktu pembaharuan, ya, dari kata diortosis, yang secara etimologis, saudara, itu arti reform berarti meluruskan, ya, meluruskan. Dan kata ini, saudara, digunakan untuk mengembalikan ke kondisi yang lurus sesuatu yang sudah dibengkokkan, harus diluruskan kembali.
Jadi reformasi, saudara, pada hakikatnya adalah mau meluruskan kembali kehidupan gereja yang bengkok pada abad 16. Dengan segala praktek-prakteknya. Dan merebut kembali hal-hal yang hilang dari gereja pada waktu itu. Karena tanpa hal-hal itu, gereja tidak lagi layak disebut sebagai gereja. Meskipun menyebut dirinya gereja. Tetapi hakikatnya sudah bukanlah gereja. Jadi mari kita pahami secara singkat ya, karena ini tidak ada waktu untuk panjang buat kita. Apa yang mau diluruskan, apa yang mau ditegakkan, apa yang mau direbut kembali. Secara singkat dapat kita pahami, diringkas dalam apa yang disebut dengan sola. Maka disebut sebagai 5 sola. 5 sola. Ini merujuk kepada bahasa Latin, sebenarnya sola. Yang pertama, sola scriptura. Boleh ada keputusan paus, boleh ada keputusan sidang gereja, apapun, tetapi kebenaran hanya ada dalam kitab suci. Maka meskipun itu keputusan gereja tertinggi, meskipun itu keputusan persidangan, tetap harus diuji kebenarannya dari kitab suci. Tidak boleh menyimpang dari kitab suci. Kebenaran tidak dalam keputusan-keputusan manusia. Tetapi kebenaran yang ditegakkan gereja hanya didapat dari Alkitab. Hanya Alkitab yang menjadi otoritas tertinggi. Pemimpin gereja tertinggi apapun seperti paus yang menjual surat pengampunan dosa, surat gula untuk membawa orang kalau beli surat bisa naik ke surga, dinyatakan sebagai kesesatan dan menyimpang dari apa yang dikatakan oleh Alkitab. Siapapun pemimpin gereja harus tunduk dalam otoritas kitab suci Alkitab. Dan saat kitab suci itu ditegakkan, maka lahirlah kebenaran. Dan kebenaran itu kemudian menghasilkan sola-sola berikutnya. Yang didapatkan dari sola scriptura, yaitu Alkitab itu. Yang kedua adalah sola gratia. Bahwa hanya oleh anugerah dan kasih karunia kita diselamatkan. Bukan karena membeli surat gula dan seterusnya itu untuk kita bisa diselamatkan oleh Tuhan. Dan kemudian menghasilkan sola berikutnya, yaitu sola fide. Hanya oleh iman. Dan kemudian menghasilkan yang keempat, yaitu sola Christus. Hanya Kristus itulah jalan kebenaran dan hidup buat kita. Dan kemudian soli Deo gloria, yaitu semua yang dilakukan gereja bukan untuk mencari hedonisme pendetanya ataupun apapun dan sebagainya. Gereja adalah untuk kemuliaan Allah. Hanya kemuliaan bagi Allah. Maka saudara, sola-sola ini mendefinisikan, itulah yang mendefinisikan Injil Alkitabiah kita ini. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam kitab suci saja, keselamatan itu hanya oleh kasih karunia. Gereja boleh memutuskan apa saja, tetapi itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan diterima melalui iman saja, bukan dengan membeli surat seperti itu. Iman kepada Kristus saja. Dan untuk kemuliaan bagi Allah saja. Maka kelima sola itu, saudara, yang menjadi apa yang mau diluruskan oleh reformasi adalah intisari dari isi Alkitab kita ini. Jadi reformasi, saudara, itu berarti perubahan. Namun mari kita sadari bersama mengapa tidak mudah untuk terjadi perubahan pada waktu itu. Pembantaian, pembunuhan terjadi. Mereka yang menuntut pembaharuan dikejar, dibunuh, dan
Karena orang, saudara, saya dan saudara tidak selalu senang dengan perubahan. Tidak senang selalu dengan perubahan. Lebih banyak orang menyukai kehidupan sehari-hari normal. Kalau memang sudah seperti itu, kenapa harus dirubah-rubah? Kalau watak sifat kita sudah begitu, untuk apa dirubah-rubah? Kalau keluarga kita memang sudah seperti itu, untuk apa dirubah-rubah? Sebagaimana dunia sampai hari ini terus menjauh dari Tuhan. Tak perlu untuk dirubah-rubah. Umat manusia mencari jawabannya sendiri, berdasarkan pikirannya sendiri. Kabar baik Tuhan mau membawa perubahan. Perubahan dari hati jiwa kita. Saudara, pada masa Yeremia, kita dapat baca tadi, Israel sungguh membutuhkan perubahan. Setelah abad kegelapan, kalau sudah baca Yeremia yang tadi kita baca, dibutuhkan terang baru untuk memperbaharui kegelapan itu. Sebagaimana Yeremia, umat Israel membutuhkan perubahan dari kegelapan yang ada. Demikian gereja pada abad 16 membutuhkan perubahan, reformasi oleh karena kegelapan yang ada. Dan Tuhan membangkitkan Martin Luther. Dan saat ini pun kita sebagai gereja, kita sebagai umat Allah, kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai keluarga Allah, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai keluarga Kristen, kita sebagai suami Kristen, kita sebagai istri Kristen, kita sebagai orang tua Kristen, kita membutuhkan terus sampai hari ini apa yang disebut dengan reformasi, perubahan kehidupan kita untuk terus disempurnakan. Agar semua yang bengkok diluruskan kembali, agar semua yang salah, agar semua yang gelap diterangi kembali. Dan itu sebabnya, saudara, mulai abad ke-17, satu abad setelah reformasi itu, semangat reformasi memunculkan semboyan baru yang dalam bahasa Latin disebut sebagai semper reformanda. Artinya, saudara, gereja harus selalu direformasi. Jadi reformasi bukan peristiwa abad 16. Tapi sampai sekarang ini yang namanya gereja harus selalu direformasi. Itulah semangat gereja reform, saudara. Semper reformanda. Bahwa gereja harus terus menguji dirinya sendiri. Untuk melihat kemurnian ajarannya dan praktek-praktek bergereja. Apakah sungguh dalam terang kuasa firman Tuhan. Atau ambisi keinginan manusia-manusia atas nama pendeta, atas nama organisasi gereja, atas nama persidangan gereja, tetapi berasal dari ambisi, keinginan, hasrat, pikiran, dan kehendak manusia-manusia di dalamnya. Dan maka lahirlah semboyan gereja reformasi. Mulai abad 17 sampai sekarang. Ecclesia Reformata. Ecclesia Semper Reformanda. Artinya, saudara, gereja yang telah diperbaharui harus terus-menerus memperbaharui dirinya dengan firman Tuhan. Itulah semboyan gereja kita. Semboyan dari gereja reform. Jadi reformasi, sekali lagi saudara, ini bukan peristiwa satu kali abad pertengahan yang lalu. Reformasi yang kita rayakan tak pernah selesai dalam kehidupan kita. Telah, tapi juga sedang, dan juga akan terus berlangsung. Sebagaimana firman Tuhan ditegakkan, maka kuasa dan karyanya akan memperbaharui kehidupan. Akan melahirkan reformasi, akan menegakkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita.
Saudara, karena kita ini memiliki musuh yang dikatakan di dalam firman Tuhan, iblis itu adalah bapa dari segala pendusta. Kita dapat hidup dalam dusta dunia yang mengerikan. Namanya dusta itu, saudara. Orang yang terkena dusta, sadar nggak kalau dia didustai? Tidak, saudara. Kalau dia sadar didustai, tidak akan, bukan ya. Orang yang kena dusta itu pasti tidak sadar bahwa dia ini sedang didustai. Dia pikir ini benar. Dan itulah karya dari Bapa segala pendusta. Terus menerus mencobai kita untuk menjauhkan kita dari kebenaran yang sejati, dari otoritas tertinggi dan terakhir dalam hal iman dan perbuatan kita ini, yaitu dari firman Tuhan. Sebagaimana iblis telah menghitamkan kehidupan gereja di abad pertengahan, melarang jemaat untuk membaca dan mempelajari firman Tuhan dalam bahasa rakyat. Alkitab hanya boleh dibaca oleh para cendekiawan dengan bahasa Latin, tertutup bagi manusia, sehingga saudara-saudara kalau mau baca firman Tuhan harus datang kepada saya untuk minta penjelasan. Dan saudara tidak berhak untuk membaca sendiri. Dan maka Alkitab tidak diterjemahkan dalam bahasa-bahasa manusia rakyat. Hanya cerdik pandai dalam bahasa Latin pada waktu itu yang bisa mempelajari. Dengan kepalsuan bahwa dengan menjual surat akan membebaskan saudara dari api neraka, indulgensia dalam kehidupan ini. Dan saudara masih dapat teruskan berbagai macam praktek-praktek 95 dalil ditempel untuk melihat berbagai macam penyimpangan gereja pada waktu itu. Dan kita pun sampai hari ini lihat hidup saudara sendiri, hidup praktek hidup saudara dalam berkeluarga, juga pada waktu kita bergereja bersama, apapun dalam kehidupan ini, untuk kita sadari ada saatnya kita tanpa menyadari kita hidup dalam dusta kuasa dunia dan iblis. Dan kita, saudara, ternyata sudah makin jauh dibengkokkan oleh kuasa iblis. Maka peringatan reformasi mau mengingatkan kita agar kita tidak menyimpang dari kebenaran kitab suci. Agar kita tekun mencari sumber dari segala sesuatu untuk menjadi terang kehidupan kita. Kebenaran dalam segala sesuatu yang sedang kita mau cari dalam kehidupan kita. Hal yang akan memerdekakan kita dari kuasa dosa dan kegelapan dan tipu daya kuasa iblis dalam kehidupan kita ini, yaitu firman Tuhan. Kitab suci kita ini. Segala yang menyangkut ajaran apapun, segala sesuatu yang menjadi tradisi-tradisi dalam gereja dan kehidupan, praktek-praktek kehidupan gereja apapun, apabila kita melihat dan ini tidak beres dan menyimpang dari apa yang dikatakan oleh kitab suci, gereja reform menegakkan supaya kita semua berani untuk menyatakan semua yang bengkok dan meluruskan kembali. Meskipun yang membuat keputusan pendetanya mungkin seperti saya ataupun siapa saja. Semua harus tunduk dalam otoritas tertinggi, yaitu sabdanya dan firmannya itu. Dari itulah tugas kita terus menerus untuk memegang kepercayaan, gagasan, praktek kita sebagai gereja dan kehidupan kita secara pribadi harus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan mau dan rela terus menerus untuk mereformasi diri kita ini. Apabila ada perbedaan dan yang bertentangan dengan firman Tuhan.
Saya tahu beberapa orang berpikir bahwa Alkitab yang adalah sumber firman Allah, sabda Allah bagi kita adalah buku yang membosankan mungkin dibanding dengan saudara Harry Potter, saudara apa lagi yang lebih menarik untuk kita pelajari dan kita baca. Tetapi kalau kita mengetahui siapa penulisnya yang mengilhami, yang memimpin setiap orang untuk menulis kitab suci, sebagaimana yang kita baca di dalam firman Tuhan, bacaan kita yang kedua, Alkitab tidak akan pernah menjadi buku yang membosankan kalau saudara tahu siapa penulisnya. Dan faktanya, saudara, bahwa Alkitab adalah satu-satunya buku yang dapat dibaca oleh semua orang di seluruh dunia bersama dengan penulisnya yang hidup. Saat kita membacanya, kita bersama dengan kuasa dari penulisnya itu. Tak ada buku seperti itu. Alkitab adalah satu-satunya data yang dapat diandalkan bagi kita untuk kita memiliki semua hal yang harus kita ketahui tentang Tuhan Allah. Dan ketika kita membaca Alkitab, Tuhan bekerja dalam karyanya untuk memberi inspirasi kepada kita. Bahwa hidup kita akan dipenuhi dengan kebenaran. Dan kebenaran itu dikatakan akan memerdekakan kita. Dan kita akan hidup dalam iman, dalam harapan, dalam kasih yang mereformasi kehidupan kita, membentuk kembali hidup kita ini, merubah kembali hidup kita ini, memperbaharui hidup kita ini. Maka saat kita merayakan reformasi, mari kita lihat kembali semangat kita sebagai bagian dari gereja reform. Sejauh mana semangat saudara dalam membaca Alkitab. Berapa waktu saat teduh sudah sediakan dengan sungguh berhadapan dengan firman Tuhan. Semua kitab suci dikatakan diilhamkan oleh Tuhan dan berguna untuk mengajar kita tentang apa yang benar dan untuk membuat kita menyadari apa yang salah dalam kehidupan kita ini. 2 Timotius pasal 3:16 yang tadi kita baca. Maka mari jangan kita pernah meremehkan firman Tuhan. Kalau dia sudah bersabda, maka ada kuasa di dalamnya. Yesaya 55 ayat 11 menyatakan, semua yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali sia-sia. Tetapi firman itu akan bekerja. Dan kalau kita izinkan firman itu bekerja, maka kita akan melihat kuasanya dalam diri kita. Dan kita akan melihat reformasi terjadi dalam kehidupan kita. Maka saudara, seberapa jauh kita rindu sungguh untuk membaca, menerima terang dari firman. Seberapa jauh setiap kali kita mau seperti gereja mula-mula untuk selalu berkumpul baik dalam kelompok kecil maupun dalam ibadah bersama untuk kita bersama-sama mendalami, menggali, memahami firman Tuhan. Seberapa banyak program PA kita di gereja ini mendapat tempat yang indah buat kita untuk kita dengan antusias mengikutinya sebagai gereja reformasi, sebagai gereja reform. Maka mari kita hayati kembali reformasi dan saya berdoa kiranya Alkitab firman Tuhan sungguh akan menjadi kerinduan kita semua untuk kita tegakkan dalam kehidupan kita. Amin.